pengimbasan budaya positif di sekolah. Ini sebagai tugas atau titik 4 tentang budaya positif. Nah, coba kita mulai dari kata budaya positif terlebih dahulu. Jadi budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Mutu dari sekolah dapat dilihat dari budaya positif dan hidup dan dikembangkan warga sekolah. Budaya positif yang ada di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, peran guru yang merupakan ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah memegang peranan yang penting. Nah, budaya positif di sini kita lihat dulu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, tentu saja kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi di mana manusia itu pasti membutuhkan konsumsi seperti makan, minum, dan lain sebagainya, juga membutuhkan rasa aman atas pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, di mana murid kita pun membutuhkan untuk diakui di kelasnya. Jadi kalau misalnya ada murid yang merasa terasing, jadi kita harus sebisa mungkin membuat dia merasa nyaman dan diterima di kelasnya. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ketika kita ingin memberikan pertanyaan, ada murid yang bisa menjawab, kita jangan ragu untuk memujinya dan memberikan apresiasi. Karena dengan begitu dia akan merasa kemampuan dirinya itu akan dihargai oleh gurunya. Dan yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi dalam pembelajaran kita jangan memberikan pengajaran yang monoton dan otoriter. Jadi ketika kita memberikan tugas atau memberikan materi, kalau bisa kita juga memberikan kebebasan kepada siswa, tapi kebebasan yang terbatas. Dalam hal ini kita memberikan opsi, jangan hanya satu opsi saja. Dan 5, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dalam setiap kegiatan kita bisa mengirimkan ekspresi atau kita bisa mengirimkan candaan dan lain sebagainya. Dengan mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif daripada cara yang negatif. Nah, dari budaya positif kita akan teruskan ke dalam disiplin positif. Jadi disiplin positif ini menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, jadi kita terapkan disiplin kepada siswa kita, jangan sampai dia melakukan hal-hal disiplin itu hanya berdasarkan dari hadiah. Dia disiplin hanya untuk mendapatkan hadiah, atau dia disiplin supaya tidak dapat hukuman. Jadi kita jangan terapkan seperti itu, supaya disiplin di sini terdiri dari dorongan dalam dirinya sendiri, jadi bukan hanya dorongan dari luar. Nah, untuk menerapkan disiplin positif ada 5 posisi kontrol guru. Jadi yang pertama, penghukum. Nah, guru penghukum di sini biasanya ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, dia akan memberikan hukuman secara otoriter. Dalam hal ini, murid tidak diberikan kesempatan untuk membela diri, dan juga murid tidak diberikan kesempatan untuk membuat pilihan, serta murid tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini biasanya ketika murid melakukan kesalahan, dia akan terus memojokkan murid tersebut. Jadi seperti, kamu kan sudah telat nih, jadi ibu harus menunggu kamu di sini, padahal ibu sudah ada jam mengajar, tapi karena kamu telat, akhirnya ibu nggak ngajar, teman-teman kamu tidak mendapatkan pelajaran. Nah, jadi di situ seakan-akan membuat si murid merasa bersalah, dan atas kesalahan murid tersebut berdampak banyak ke orang lain. Kemudian yang ketiga, kontrol sebagai teman. Nah, di sini guru memang bersifat ingin merangkul teman, ingin membuat murid itu seakan nyaman, tapi terkadang kebablasan. Akibatnya apa? Murid
seakan-akan tidak menghormati kita, dan juga murid itu menganggap, oh si Pak Anu kan baik, si Ibu ini kan baik, apa kali mengerjakan tugas, apa kali telat-telat sedikit. Jadi jangan seperti itu. Kita harus dekat, tapi tetap menjaga harga diri dan kredibilitas kita. Nah, yang keempat, guru sebagai monitor atau pemantau. Nah, di sini biasanya guru tidak melakukan peneguran atau pemberian sanksi langsung. Di situ guru hanya sifatnya mencatat siapa-siapa saja yang melakukan pelanggaran, dan nantinya guru itu akan memberikan catatan ini kepada orang lain atau guru yang lebih berwenang. Dan kelima, manajer. Nah, posisi di sini kontrol guru itu selain guru sebagai pedoman kepada muridnya, di sini guru juga harus memberikan solusi. Jadi seperti ketika ada murid yang bermasalah, ketika ada murid yang tidak disiplin, kita harus tahu dulu apa alasan murid melakukan hal itu, dan juga coba memberikan solusi atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, akhir dari 5 posisi kontrol guru ini adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Selain itu, ada juga salah satu metode yang dijalankan ketika ada murid yang melakukan kesalahan. Di sini kita akan menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Kita tanyakan kenapa murid itu melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi apakah murid itu memiliki keinginan untuk berbuat yang lebih baik? Apakah murid itu memiliki keyakinan bahwa dirinya bisa lebih dari apa yang terjadi pada hari ini? Kemudian hal yang menarik dan di luar dugaan. Lalu keterkaitan antara satu dan yang lainnya yang tidak bisa terpisahkan dari disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan yang di luar dugaan adalah saya semakin percaya dengan kalimat tidak ada murid yang bodoh atau nakal. Yang ada adalah murid yang belum ketemu dengan guru yang tepat. Kan terkadang ada sebuah kita dengar pendapat atau dengar masukan dari guru lain. Oh, si Anu mata pelajaran saya nggak pernah ngajarin tugas. Ah, si ini mata pelajaran saya malas masuk. Tapi apa yang kita rasakan ternyata bisa juga berbeda. Murid yang mungkin dicap negatif oleh guru lain, ternyata di mata pelajaran kita murid tersebut aktif dan berbuat positif. Itu kan berbeda, tergantung bagaimana kita memperlakukan murid tersebut. Kemudian kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan melalui pembentukan keyakinan kelas. Yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan 7. Bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi kita membuat keyakinan kelas di sini berdasarkan dari peraturan kelas terlebih dahulu. Misalnya, peraturan kelasnya itu tidak ada yang datang terlambat. Nah, itu kan kalimatnya negatif. Di keyakinan kelas kita merubah kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Seperti keyakinan kelasnya, murid datang tepat waktu. Nah, jadi ketika ada siswa yang telat, kita tanyakan dulu, kamu kan kemarin buat keyakinan dapat datang tepat waktu. Nah, maka kau masih memegang teguh keyakinan tersebut.
Nah, inilah fungsi dari keyakinan kelas, di mana ketika ada murid melakukan kesalahan, kita tanyakan kembali keyakinan kelas yang telah disetujui, apakah dia masih yakin terhadap keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang selanjutnya, strategi menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, dari kebutuhan dasar manusia. Nah, semua yang kita lakukan, baik guru dan siswa, adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan berdasar untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Jadi kalau kita sudah memenuhi kebutuhan dasar ini, apalagi murid sudah mendapatkan kebutuhan dasar ini di kelas, pastinya dia moodnya akan baik, kemudian keinginan belajarnya akan meningkat, dan itu tentunya berpengaruh terhadap prestasi murid dari sekolah. Dan yang kedua, disiplin positif, disiplin dalam diri yang memiliki motivasi internal, di mana seseorang mampu menggali potensi diri untuk dunia berkualitas. Jadi sifat disiplin di sini kita tanamkan kepada murid agar dia memiliki keinginan untuk disiplin dari dirinya sendiri, bukan disiplin untuk mendapatkan hadiah atau disiplin untuk menerima hukuman. Yang ketiga, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, stabilitas lebih besar, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika seorang murid itu melakukan kesalahan, kita jangan langsung menghukum murid tersebut. Kita juga jangan langsung menjudge murid tersebut itu tidak baik. Jadi kita lakukan dulu segitiga restitusi ini. Kita tanyakan dulu alasannya apa, kemudian kita yakinkan dulu jangan sampai anak tersebut minder dengan kesalahannya, dan kita tawarkan solusi untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Yang keempat, posisi kontrol. Bagian dari disiplin yang dapat menuntut murid ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi penghukum tadi, ketika ada murid yang bersalah, guru langsung menghukum murid tersebut tanpa komunikasi terlebih dahulu. Pembuat rasa bersalah, jadi murid yang melakukan kesalahan terus dipojokkan oleh guru. Kemudian teman, di sini murid yang melakukan kesalahan tidak menghargai gurunya dengan alasan gurunya itu terlalu dekat pada murid. Pemantau, jadi guru hanya mencatat kesalahan dan menyerahkannya kepada pihak lain. Dan yang kelima, posisi manajer, di mana guru menanyakan alasan murid tersebut dan juga guru menawarkan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang kelima, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama untuk terciptanya lingkungan yang positif. Nah, jadi keyakinan kelas ini dari peraturan-peraturan kelas kita ubah menjadi kalimat positif, sehingga apa yang kita biasa ucapkan di keyakinan kelas ini nantinya bisa akan menjadi doa, sehingga diri kita dan murid kita di kelas menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini. Jadi berperan sebagai manajer. Saya menempatkan posisi sebagai manajer dalam menangani masalah yang terjadi untuk memberikan kesempatan kepada murid mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mencari solusinya, dan terus memberikan motivasi pada murid untuk merubah perilakunya. Nah, pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam model budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya adalah saat menerapkan posisi kontrol, terkadang saya masih cenderung sebagai teman dan pemantau. Dengan mempelajari modul ini, ternyata apa yang saya terapkan adalah kurang tepat, menentukan kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah bersama warga sekolah. Kemudian perasaan saya sedikit tertekan untuk mewujudkan lingkungan positif yang didukung oleh semua warga sekolah. Namun ada hal-hal yang terjalin, yaitu selalu tercipta
tercapainya kolaborasi yang baik. Hal yang perlu diperbaiki adalah disiplin datang tepat waktu bagi beberapa guru untuk dapat tiba di kelas. Nah, dari pelajaran modul budaya positif ini, sebelum mempelajari modul, saya masih sering menggunakan posisi teman dan pemantau. Saya merasa apa yang saya lakukan itu benar, karena saya merasa lebih dekat dengan murid dan memantaunya saja tanpa menegur dan memberikan sanksi secara langsung. Sesudah saya mempelajari modul ini, saya merubah posisi kontrol saya menjadi sebagai manajer, dan saya merasa sangat senang karena daya saya lebih bisa bertanggung jawab dan mandiri. Sekian seperti tentang pengimbasan budaya positif di sekolah. Bila Bapak atau Ibu guru ada yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Silakan kalau Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Ya, baik, Ibu Yoke, bertanya. Saya mau bertanya, apakah budaya positif yang bisa diterapkan kelas, apa budaya positif yang dapat diterapkan di dalam kelas? Ya, baik. Saya langsung jawab saja. Jadi takutnya nanti pertanyaan yang terlupa, jadi setiap ada pertanyaan saya akan langsung jawab. Nah, penerapan budaya positif yang dapat dilaksanakan di kelas itu pertama dari contoh tadi adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini termasuk salah satu budaya positif yang dapat diterapkan awal ketika kita bertemu dengan siswa, di mana kita bertanya dulu tentang kesepakatan kelas. Nah, kelas ini sepakatnya tentang apa? Yang pertama misalnya murid tidak dapat terlambat, kemudian yang kedua murid harus fokus dalam belajar, dan yang ketiga tidak mengganggu teman. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut kita ubah menjadi keyakinan kelas. Contohnya murid datang di tepat waktu, kemudian dari murid belajar dengan fokus, murid fokus belajar. Kemudian dari murid yang tidak mengganggu teman, kita ubah menjadi kelas yang kompak dan kondusif. Jadi budaya positif yang pertama kita lakukan di kelas itu bisa berupa keyakinan kelas. Jadi di mana murid itu dapat menumbuhkan disiplin positif berdasarkan dari apa yang telah mereka sepakati. Jadi seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian untuk yang kedua, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan Pak Willy. Saya Willy izin bertanya terkait dengan strategi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Apakah segitiga restitusi ini cocok untuk diterapkan di semua kondisi? Ya, terkait strategi budaya positif segitiga restitusi. Ya, di sini kan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan memperdayakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi di sini merupakan salah satu metode atau salah satu kegiatan yang kita lakukan untuk menerapkan budaya positif. Apakah dapat diterapkan ke semua kondisi? Tidak. Jadi tidak semua kasus atau tidak semua kejadian bisa diterapkan segitiga restitusi. Tapi segitiga restitusi ini merupakan salah satu metode untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Jadi seperti itu. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Bu Ibes. Pak Tio, kalau gitu saya mau nanya tentang posisi kontrol. Kalau gitu posisi kontrol guru yang ideal itu gimana Pak? Baik, terima kasih Bu Ibes. Nah, posisi kontrol guru yang ideal, tadi kan posisi kontrol itu ada 5. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk yang pertama, ketika kita menjadi guru penghukum, murid datang melakukan kesalahan, tentunya kan dia melakukan hal itu pasti ada alasannya. Tapi guru penghukum tidak mau dengar apapun alasannya. Ketika ada yang melakukan kesalahan, dia langsung mengatakan kamu bersalah, silakan lari keliling lapangan 50 kali tanpa kita mengetahui sebabnya. Nah, kalau posisi penghukum, tentunya tidak akan berdampak positif ke murid, karena bisa jadi malah murid itu akan menjadi tidak senang terhadap guru, dan murid itu merasa takut ke sekolah, serta murid itu merasa minder. Sedangkan yang kedua, membuat rasa bersalah. Ketika ada murid melakukan kesalahan,
ibaratnya seakan-akan dunia itu kiamat gara-gara dia. Jadi ketika ada murid yang bersalah, kita terus-menerus membuat dia merasa terpojok. Kita terus-menerus merasa, oh ternyata gara-gara saya bisa melebar kemana-mana. Dan dengan begitu, murid akan merasa semakin terkucilkan. Murid akan merasa minder dan merasakan beban saat bersalah yang sangat besar. Dengan begitu, justru bukannya dia berbuat yang baik lagi untuk menembus kesalahannya, yang ada malah dia akan semakin tenggelam karena kita membuat dia selalu merasa bersalah. Dan yang ketiga, sebagai teman, memang kita harus dekat kepada murid, tapi kita harus ingat di sekolah posisi kita itu sebagai guru dan murid, jadi bukan sebagai sesama teman. Meskipun kita dekat, tapi kita juga harus tahu batasan-batasan sebagai guru. Jadi jangan sampai posisi sebagai teman ini membuat kita diremehkan oleh murid. Dan yang keempat, sebagai pemantau. Nah, kita sebagai guru ketika ada murid yang melakukan kesalahan, jangan hanya kita catat dan jangan hanya kita tuliskan kesalahannya saja, tapi kita juga harus bisa untuk menegur langsung. Kita juga harus untuk melakukan pertanyaan langsung kepada murid kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, jadi keempat hal ini masih kurang tepat untuk menjadi posisi kontrol guru yang ideal. Dan dia adalah sebagai manajer. Jadi di mana ketika ada murid yang bersalah, kita tanyakan dulu kenapa dia melakukan hal tersebut. Dan juga kita jangan sampai membuat dia minder, kita jangan sampai membuat dia terpuruk. Kita boleh tanyakan, memang semua orang itu pasti melakukan kesalahan, tapi bedanya orang yang melakukan kesalahan itu apakah dia memperbaiki kesalahannya atau dia malah mengulang kesalahan yang sama. Jadi kalau sebagai manajer, ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita angkat dulu ibaratnya harga dirinya, angkat dulu derajatnya, jangan sampai dia merasa terpuruk. Kemudian yang kedua, kita tanyakan kenapa dia melakukan hal yang tersebut. Dan yang ketiga, posisi kontrol sebagai manajer, kita bukan hanya harus memberikan konsekuensi, tapi kita juga harus memberikan solusi. Bagaimana cara murid itu melakukan perbaikan atas kesalahannya. Nah, jadi posisi kontrol yang tepat di sini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk strategi menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih Bu Ines atas pertanyaannya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah hadir di sini. Semoga dengan pengimbasan budaya positif di sekolah ini dapat diterapkan di sekolah kita agar terciptanya disiplin positif bagi siswa, dan disiplin positif itu dapat hadir dari dalam diri siswa, bukan cuma berdasarkan hadiah atau bukan cuma takut karena hukuman. Nah, jadi seperti itu pengimbasan budaya positif dari modul 1.4 yang saya pelajari di program Guru Penggerak. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mau maaf atas kekurangannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas kedisiplinan adalah hal yang penting untuk ketingkatan.
Kamu siapa? Rafiq Alamsyah. Rafiq Alamsyah. Hari ini telat. Kenapa bisa telat? Dasnya hilang. Dasinya hilang. Tadi malam nyariin, terus nggak sempat jadi tidur. Oh, ini pakai dasi siapa? Dasi ini yang kelas 9 lulus. Oh, tapi ada logonya. Berarti semalam nyariin. Terus nggak ketemu. Nggak bebek. Besok pas sekarang tadi pagi nyariin nggak ada. Oh, berarti nyarinya udah dari semalam. Dari pas masuk nih hari Rabu kemarin, pernah telat tadi nggak? Nggak. Nggak pernah. Bener, baru ini aja. Pas sebelum ngambil rapot, dasinya ada. Ada. Tapi karena libur, karena apa gitu kan ya, jadi lupa-lupaan di pada dasinya. Nih, tadi kamu datang ke sini pas jam berapa? Jam 30 atau jam berapa? Yang 5 menit. 45 menit, gara-gara nyari lagi. Nah, menurut kamu nih, kalau misalkan kamu datang ke sini nih, nah, peraturan sekolah itu masuknya jam berapa? Jam 20. Ada pembiasaan, ya kan? Paling maksimal itu kan 6.30. Nah, karena kamu telat, akibatnya apa? Tadi berarti kan nggak boleh masuk kelas dulu. Ini dasinya, yang ini udah dipakai abang kamu nggak? Udah nggak dipakai lagi? Udah lulus. Udah lulus. Berarti bisa pakai dasi yang ini. Berarti kalau nanti dasinya ada, kedepannya berarti nggak telat lagi ya? Bener nggak? Udah. Berarti nanti kamu tanyain dulu, dasinya ini masih dipakai atau enggak gitu kan ya. Kalau misalkan udah nggak dipakai, coba kamu tanya, bisa nggak kamu pakai dasi ini? Kalau misalkan mungkin dia buat saudara atau buat apa, besok kamu bisa tanya ke koperasi sekolah. Tapi kamu tetap cari dulu di rumah dasinya ada apa enggak. Jadi begitu dasi udah ketemu, udah ya nggak bakal telat lagi ya. Nah, udah duduk sama saya. Masuk kelas.